Selamat pagi Bapak Ibu semua, selamat hari Minggu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini, hari Minggu tanggal 19 September 2021. Bapak Ibu, hari ini kita akan melanjutkan topik yang ketiga dari seri khotbah belajar dari Nabi Elia, khususnya kita mau belajar dari iman besar dari Nabi Elia. Sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita menyerahkan seluruh rangkaian ibadah hari ini kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, terima kasih karena hari ini kami ada waktu dan kesempatan lagi untuk duduk diam bersama dengan keluarga, untuk beribadah bersama, untuk memuji, menyembah-Mu, dan secara khusus mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman-Mu hari ini. Kami percaya Engkau hadir di sini, di ruangan hamba. Tuhan juga, kami hamba percaya Tuhan juga hadir di ruangan Bapak Ibu, di rumah Bapak Ibu semua yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Walaupun kami melakukan ibadah ini secara online, tapi kami percaya tidak ada satupun di antara kami yang bisa membatasi Tuhan bekerja di tengah seluruh rangkaian ibadah hari ini. Sehingga Tuhan, seluruh ibadah hari ini mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati kami diberkati lewat pujian penyembahan, kami diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, mari sama-sama kita memuji dan menyembah Tuhan bersama.
Baik, Bapak Ibu, sekali lagi hari ini kita sampai kepada topik yang ketiga dari seri khotbah belajar dari Nabi besar, salah satu Nabi besar dalam Perjanjian Lama, yaitu Nabi Elia. Dan secara khusus kita mau belajar dari imannya yang sangat besar. Dan topik yang ketiga hari ini saya beri tema hidup yang penuh kebergantungan. Dasar firman Tuhannya kelanjutan dari minggu lalu yang Ibu Sarah sampaikan dari 1 Raja-Raja pasal 17. Kita akan fokus kepada ayat 8 sampai ayatnya yang ke-16. Sebelum kita lihat lebih jauh bagian firman Tuhan ini dan belajar bersama-sama, mari kita tundukkan kepala sekali lagi, kita berdoa. Tuhan, hamba percaya sekali lagi Engkau hadir di sini, di ruangan di mana hamba menyampaikan firman Tuhan ini. Tapi Engkau juga hadir di ruangan Bapak Ibu, di rumah Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah hari ini, yang sedang mendengarkan firman-Mu. Engkau Allah yang tidak terbatas oleh waktu, Engkau juga Allah yang tidak terbatas oleh tempat. Doa hamba, Tuhan menolong hamba bisa menyampaikan firman Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, urapan Tuhan. Dan hamba bisa menyampaikannya dengan bahasa sederhana, sehingga firman Tuhan yang sudah menjadi berkat menguatkan hamba, juga berbicara dan menjadi berkat menguatkan semua Bapak Ibu yang sedang mendengarkan di tengah pergumulan mereka masing-masing. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, bersabdalah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Bapak Ibu, saya tidak akan bacakan bagian firman Tuhan ini sekarang. Nanti kita akan lihat ayat demi ayat bagian firman Tuhan ini ketika firman Tuhan ini disampaikan. Bapak Ibu, sebelum kita lihat lebih jauh, apakah Bapak Ibu ingat salah satu kisah menarik dalam Alkitab, yaitu kisah tentang Naaman, seorang panglima Raja Aram yang diceritakan terkena penyakit kusta. Nah, atas saran pembantu istrinya, kalau Bapak Ibu pernah ingat kisah ini, maka Naaman pergi ke Israel untuk meminta kesembuhan. Kenapa? Karena dia tahu atau dia mendapat informasi di Israel ada seorang nabi yang begitu luar biasa, yang banyak dipakai Tuhan untuk berbuat mujizat, yaitu pada waktu itu adalah Nabi Elisa, nabi Tuhan di Israel yang sangat terkenal waktu itu. Nah, pendek cerita, ketika Naaman bertemu dengan Nabi Elisa, Bapak Ibu, Nabi Elisa hanya memberi satu perintah sederhana untuk Naaman supaya dia bisa mendapatkan kesembuhan dari penyakit kustanya, yaitu Elisa minta Naaman untuk mandi 7 kali di Sungai Yordan. Awalnya Naaman marah dan menolak mandi di Sungai Yordan yang menurutnya atau menurut Naaman satu sungai yang kotor. Kenapa saya tidak disuruh mandi di sungai-sungai lain? Ada begitu banyak sungai-sungai lain di sekitar Israel yang lebih bersih, yang lebih besar, yang lebih terkenal. Kenapa harus di Sungai Yordan? Tapi akhirnya pendek cerita, Naaman taat dan mengalami kesembuhan total dari penyakit kustanya. Bapak Ibu, sebelum Naaman mengalami kesembuhan dari Tuhan, kalau Bapak Ibu tahu ceritanya, Naaman perlu dibentuk terlebih dahulu oleh Tuhan. Naaman dibawa ke satu titik di mana pride dia atau kesombongan dia sebagai seorang panglima raja yang terkenal dan hebat pada waktu itu harus dihancurkan oleh Tuhan terlebih dahulu, sebelum dia mengalami berkat Tuhan, sebelum dia mengalami kesembuhan. Nah, dalam khotbah hari ini Bapak Ibu, kita akan sama-sama melihat bahwa dalam kasus ini pun, dalam teks ini, Tuhan sedang memproses Nabi Elia sebagai nabi dengan iman yang sangat luar biasa, seperti yang saya sampaikan tadi. Tuhan perlu memangkas kebergantungan diri Elia terhadap dirinya sendiri dan menghancurkan kesombongan dia. Kenapa? Ini sebagai suatu persiapan untuk satu kebangunan rohani terbesar sepanjang masa ketika Elia harus berhadapan dengan 450 nabi Baal di depan mata seluruh umat Israel. Elia perlu belajar melepaskan ketergantungan atau kebergantungan dia kepada dirinya sendiri dan menggantinya dengan kebergantungan secara total kepada Tuhan saja. Nah, Bapak Ibu, saya yakin prinsip atau kebenaran ini masih berlaku sampai hari ini dalam hidup kita, dalam hidup saya, dalam hidup Bapak Ibu Saudara semua. Sebelum, apa prinsipnya? Apa kebenarannya? Sebelum Tuhan bisa menjadikan kita, menjadikan saya, menjadikan Bapak Ibu seperti apa yang Dia mau, seringkali atau banyak kali Tuhan harus membentuk, bahkan menghancurkan kita terlebih dahulu. Menghancurkan pride kita, menghancurkan kesombongan kita, menghancurkan rasa kebergantungan kita kepada diri sendiri yang selalu merasa kita mampu dan kita kuat. Nah Bapak Ibu, apa pelajaran penting dari kisah ini atau bagian ketiga ini, topik ketiga dari seri khotbah tentang Nabi Elia, khususnya dari hidup dan pelayanan Nabi Elia dan juga kisah pertemuannya dengan seorang janda di Sarfat. Nanti kita akan lihat apa saja pembentukan Tuhan terhadap Nabi Elia.
Bagaimana cara Tuhan membentuk dan mempersiapkan Nabi Elia untuk dipakainya lebih luas lagi ke depan di masa-masa mendatang. Khususnya dalam menghadapi berbagai macam tantangan yang begitu luar biasa selama masa-masa pelayanan Nabi Elia. Saya lihat paling tidak ada 3 Bapak Ibu yang bisa kita pelajari, yang saya mau share kepada Bapak Ibu yang sudah menjadi berkat buat saya. 3 kebenaran bagaimana cara Tuhan membentuk Elia. Yang pertama, bagaimana Tuhan mereformasi pikiran Elia dengan memberikannya pikiran baru. Ini cara pertama Tuhan membentuk Elia. Kita bisa lihat dalam ayat 8 sampai ayat 11. Saya baca buat Bapak Ibu bisa perhatikan. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersiaplah pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Ayat 11, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti. Bapak Ibu, dalam bagian ini kita melihat Tuhan mengizinkan Elia melewati satu jalan baru menurut saya yang belum pernah dilewatinya. Tuhan ingin Elia mengenal satu pikiran baru yang berdasarkan pada kebergantungan total kepada Tuhan, bukan kepada dirinya sendiri. Apa yang Tuhan buat terhadap Elia dalam bagian ini Bapak Ibu dalam ayat 8 sampai 11 yang saya lihat? Apa yang Tuhan sedang kerjakan dalam rangka mereformasi pikiran Elia dengan memberinya pikiran baru? Yang pertama, kalau Bapak Ibu perhatikan, Tuhan mengingatkan Elia satu hal. Kembali kalau Bapak Ibu ingat khotbah saya yang pertama, Tuhan mengingatkan Elia kembali, jangan pernah engkau merasa terlalu nyaman. Apa maksudnya? Ada apa di balik kebenaran ini Bapak Ibu? Boleh dikatakan kalau Bapak Ibu lihat kisah ini, Elia sudah berada dalam keadaan yang sekali lagi kembali nyaman. Kenapa? Karena dia diam dalam persembunyian di tepi sungai Kerit, Bapak Ibu. Jauh dari kerajaan dan amarah dari Raja Ahab dan Isabel. Ingat cerita ini setelah Elia menemui Raja Ahab dan memberitahu nubuatan Tuhan, suara Tuhan bahwa akan ada kekeringan di Israel. Tuhan membawa Elia ke sungai Kerit, Bapak Ibu, untuk melindungi dan menyelamatkan Elia di sana. Paling tidak selama 2 tahun Elia telah bergantung kepada air sungai Kerit dan roti dan daging yang dibawa oleh burung gagak tiap pagi dan petang selama 2 tahun. Lamanya, Ibu Sarah sampaikan minggu lalu. Namun akhirnya, kisah ini melanjutkan. Akhirnya Tuhan membiarkan sungai Kerit sekarang dalam bagian selanjutnya menjadi kering dan rasa nyaman Elia berubah. Tuhan dengan sengaja menurut saya melakukannya agar Elia belajar untuk terus bergantung kepada Tuhan dan bukan kepada sungai Kerit dan burung gagak. Bapak Ibu, aplikasi buat kita, hidup kita juga banyak kali seperti itu. Ketika kita sudah merasa berada pada suasana atau zona nyaman, kita sudah merasa happy, kita sudah merasa enak. Bahkan ada waktu di mana kita sudah merasa, oh saya tidak perlu Tuhan lagi karena saya punya semuanya. Saya tidak ada masalah, tidak ada pergumulan. Tapi di tengah kondisi itulah Bapak Ibu seperti itu, sama seperti Elia yang sudah merasa nyaman selama 2 tahun dengan berbagai berkat Tuhan dari air sungai Kerit dan roti yang dibawa oleh burung gagak. Tapi dalam posisi situasi itu Tuhan hadir dan menggantikan pikiran lama kita yang penuh dengan rasa nyaman yang palsu. Tapi Tuhan menggantikannya dengan rasa nyaman yang sejati. Dan sekali lagi itulah yang sering Tuhan lakukan dalam hidup kita juga sebagai orang percaya. Tuhan seringkali mengeringkan, boleh saya katakan, sungai-sungai Kerit kita dan menghentikan burung-burung gagak dalam hidup kita. Sekali lagi ingat khotbah Ibu Sarah minggu lalu. Bukan karena Tuhan tidak mengasihi kita, bukan karena Tuhan tidak mengasihi Bapak Ibu dan saya, tapi kadang kita merasa terlalu nyaman dengan kondisi itu, kondisi kita sekarang, sehingga Tuhan merasa perlu hadir dalam hidup kita, membawa kita kembali ke posisi di mana kita hanya bergantung kepada Dia saja. Di mana kita hanya bergantung kepada Tuhan saja. Bapak Ibu, hari Sabtu ini kita akan mengadakan malam misi lagi, satu program tahunan kita. Setiap kali mau malam misi, saya selalu berdoa seperti ini Bapak Ibu. Saya selalu cerita kepada tim worship waktu kita bersekutu bersama-sama. Doa saya selalu, tiap kali mission night, doa saya seperti ini. Tuhan, berikanlah saya iman yang sama ketika saya pertama kali dan jemaat mempersiapkan malam misi di tahun 2007 yang lalu. Bapak Ibu ingat jemaat NLCC Indonesia atau Bapak Ibu yang
dari Jemaat Doni, ingat kita mulai malam misi pertama tahun 2007 di Dauni. Doa saya begitu Bapak Ibu, tiap tahun Tuhan berikanlah saya iman yang sama ketika saya dan jemaat di Dauni mempersiapkan malam misi tahun 2007. Dan Bapak Ibu, Tuhan menjawab. Setiap malam misi Tuhan pasti membentuk pikiran dan iman saya untuk tidak atau jangan pernah merasa nyaman, karena telah melihat selama kurang lebih 14 tahun ini Tuhan memberkati kita melalui malam misi kita. Ada saja yang Tuhan buat setiap kali malam misi. Memang, jujur, Bapak Ibu sendiri tahu, tiap kali malam misi kita melihat Tuhan bekerja, Tuhan buat mujizat, tiap tahun. Tapi Bapak Ibu, ada saja yang Tuhan buat setiap kali mau malam misi. Sekali lagi, untuk menjawab doa saya tadi, untuk membawa saya secara pribadi kembali kepada satu titik, bergantung kepada Tuhan saja, tidak bergantung kepada apapun, tidak bergantung pada fasilitas, tidak bergantung kepada siapapun. Bapak Ibu, itu cara Tuhan mereformasi Elia pertama. Dia membawa Elia, mengingatkan Elia jangan merasa nyaman. Kedua, saya melihat Tuhan membawa Elia pada satu titik untuk melawan, tapi juga sekaligus menang dari ketakutannya sendiri. Dalam jalan baru yang Tuhan berikan kepada Elia, Tuhan juga membawa Elia, Bapak Ibu, dari rasa terlalu nyaman tadi kepada suatu kondisi di mana Elia harus berhadapan dengan ketakutannya sendiri. Mengapa? Karena sekarang Tuhan mengutus Elia keluar dari persembunyiannya. Di persembunyiannya di sungai Kerit yang sangat-sangat terpencil, yang sangat tersembunyi. Tuhan suruh dia kemana? Tuhan suruh Elia untuk masuk ke kampung halaman siapa? Isabel. Bayangkan Bapak Ibu, Elia lari selama 2 tahun dari Ahab dan Isabel. Dan sekarang Tuhan memerintahkan menyuruh Elia atau membawa Elia untuk masuk ke kampung halaman Isabel, yang notabene adalah musuhnya yang sedang mengejar dia dan hendak membunuh dia, hendak mengambil nyawanya. Ini tempat yang berbahaya, udah pasti. Ini pasti tempat yang tidak aman bagi Elia secara manusia. Tapi disitulah Tuhan membawa Elia, Bapak Ibu. Untuk ke Sarfat dari Kerit itu kira-kira Elia butuh berjalan sepanjang 100 miles, Bapak Ibu. Saya hitung-hitung, biasanya kalau saya jalan di sekitar kompleks Bapak Ibu, kalau jalan cepat itu 1 miles kira-kira 15 menit, Bapak Ibu ya. 1 mile itu 15 menit kalau jalan cepat. Ya kalau jalan lambat mungkin lebih lama lagi. Nah ini 100 mile. Saya hitung-hitung Bapak Ibu, kalau jalan kaki secara perlahan itu membutuhkan sekitar 24-25 jam Bapak Ibu. Berarti 1 hari 1 malam penuh. Jarak yang sangat jauh untuk berjalan kaki Bapak Ibu. Dan tentunya melewati daerah-daerah yang sangat berbahaya karena berada di bawah kekuasaan Isabel. Sepertinya perintah Tuhan ini tidak masuk akal Bapak Ibu kalau kita lihat. Tapi dari sini kita tahu bahwa Tuhan ingin membentuk Elia untuk bergantung kepada Tuhan saja yang akan memberikan rasa aman dan perlindungan kepada dia. Tuhan ingin Elia lepas dari ketakutan yang disimpannya dalam hatinya selama paling tidak 2 tahun, kalau boleh saya katakan, selama masa-masa dia di lockdown di sungai Kerit, Bapak Ibu, istilah yang sangat terkenal sekarang. Tapi Elia di lockdown di tepi sungai Kerit selama 2 tahun. Jika Tuhan yang memerintahkan Elia pergi ke Sarfat, Bapak Ibu, maka saya yakin, saya percaya Tuhan juga yang akan melindungi dia dari tangan Ahab dan dari tangan Isabel. Tuhan ingin Elia melihat dengan imannya bahwa kekuasaan dan murka Isabel tidak ada bandingannya, tidak ada artinya bila dibandingkan dengan Tuhan semesta alam. Kekuatan Isabel tidak ada apa-apanya bila dibandingkan di hadapan Tuhan semesta alam yang jauh lebih berkuasa daripada semua para Baal, Nabi Baal yang disembah oleh Ahab dan Isabel. Sehingga Bapak Ibu, poin yang kedua dari bagian pertama ini, aplikasi buat kita adalah apa? Seringkali perintah Tuhan untuk kita memang tidak masuk akal Bapak Ibu. Tapi Tuhan hanya mau satu hal dari kita, ketaatan. Banyak contoh Bapak Ibu soal prinsip ini. Misalnya persepuluhan. Harus beli 10%. Sedangkan kita rasa kita hitung secara manusia dari gaji kita atau berkat yang kita terima. Rasanya kalau potong 100% saja rasanya tidak cukup. Kenapa sekarang harus dipotong 10%? Tapi Bapak Ibu seringkali tidak masuk akal. Tapi satu saja yang Tuhan butuhkan dari kita. Ketaatan. Kenapa? Karena Tuhan mau membawa kita untuk mengingatkan kita bahwa bukan masalah bergantung pada uang itu. Tapi bergantung kepada Tuhan yang adalah sumber berkat. Secara manusia mungkin kita menghitung matematika kita rasanya tidak cukup. Tapi jangan lupa, kalau Tuhan perintahkan, satu saja Tuhan ingin kita taat dan Tuhan pasti akan memberkati, melindungi, mencukupkan kita semua. Persoalannya, kita sudah takut terlebih dahulu karena kita menghitung pakai logika kita dan cara berpikir kita. Bapak Ibu jangan hiraukan konsekuensinya selama kita belajar taat dan bergantung kepada Tuhan saja.
Ini yang saya pelajari dari bagian ini. Ketakutan seringkali mendominasi hidup kita dan mencuri iman kita kepada Allah yang sanggup, yang jelas-jelas sanggup melindungi kita dari serangan-serangan iblis. Dia ingin melepaskan kita dari pikiran yang lama yang berisikan rasa nyaman yang palsu, seperti Elia, dan melepaskan kita dari ketakutan terhadap dunia ini. Itu yang Tuhan inginkan dalam proses ini. Dia ingin kita bergantung total kepada Dia dalam segala hal. Dia ingin kita bergantung total secara emosi, secara pikiran, secara logika kepada Dia saja. Dan melepaskan ketakutan kita ke dalam tangannya. Itu bagian yang pertama, Bapak Ibu. Kita belajar dari kisah ini bagaimana Tuhan mereformasi pikiran Elia. Yang kedua, bagaimana Tuhan, kita mau belajar kebenaran atau pelajaran kedua, bagaimana Tuhan memberikan pertolongan kepada Nabi Elia dari yang tidak terduga. Bapak Ibu, kita mau lihat ayat 9 dan ayat 11. Ayat 9 dan ayat 12. Bapak Ibu bisa lihat di Alkitab Bapak Ibu, saya bacakan buat Bapak Ibu. Perhatikan ayat 9. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon dan diamlah di sana. Ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Lihat ayat 12. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Bapak Ibu, apa yang kita belajar dari sana? Dari sini. Kalau kita membaca kisah ini dengan teliti, kita akan mendapati bahwa cara Tuhan memang unik, bahkan kadang-kadang aneh. Pertama, tidak masuk akal. Sekarang kalau Bapak Ibu lihat, aneh. Mengapa? Karena Tuhan memerintahkan seorang janda di negara kafir, di Sarfat, untuk memelihara Nabi Elia, seorang nabi besarnya, dan memberi Elia makan. Sulit sekali logika kita bisa sulit mungkin bagi kita untuk bisa membayangkan Bapak Ibu situasi janda di Sarfat ini. Kenapa? Karena kita hidup di tengah negara yang menyediakan bantuan bagi para janda atau keluarga-keluarga yang susah, atau di sini istilahnya low income, yang ya tidak bisa saya katakan miskin, low income lah. Kenapa? Mereka bisa mendapatkan banyak bantuan secara gratis dari pemerintah. Tapi pada masa di mana Elia hidup, Bapak Ibu, pada masa itu tentunya berbeda sama sekali. Ada beberapa fakta tentang janda di Sarfat ini, Bapak Ibu, yang saya mau kita lihat sama-sama. Yang pertama, pada masa itu, komunitas atau society tidak menghiraukan seorang janda. Sudah pasti. Apalagi nabi seperti Elia, jangan lupa, seorang nabi seperti Elia tidak pernah bersentuhan dengan perempuan, apalagi janda. Ini bukan hal yang normal dalam budaya Israel ketika Tuhan memerintahkan seorang nabinya untuk bertemu dengan seorang janda, dan di negara kafir juga. Yang kedua, Elia dikirim kepada janda yang bukan orang Yahudi, Bapak Ibu. Janda ini adalah orang Sidon yang adalah bangsa kafir. Dan sekali lagi ini merupakan masalah lain. Sedemikian ketatnya hukum Yahudi, sampai salah satu doa orang Yahudi yang dicatat di Talmud, Bapak Ibu, bunyinya seperti ini. Tuhan, aku bersyukur karena aku tidak dilahirkan sebagai budak, sebagai orang bukan Yahudi, atau sebagai perempuan. Yang berikut, janda di Sarfat ini adalah janda yang sangat miskin, Bapak Ibu. Pertama, society tidak menghiraukan janda dalam konteks pada waktu itu. Yang berikut, janda ini orang Sidon, adalah bangsa kafir, Bapak Ibu. Yang ketiga, miskin. Dalam ayat 12, janda Sarfat ini mengatakan, yang saya bacakan kepada Bapak Ibu tadi, bahwa dia tidak punya roti. Hanya punya segenggam tepung dan sedikit minyak. Dan itulah makanan terakhir yang dia punya, yang dia miliki. Itu artinya, Bapak Ibu, janda ini benar-benar miskin. Dan Bapak Ibu baca ayat 12 tadi, janda itu bilang, oke, saya hanya punya segenggam tepung dan minyak. Saya akan pulang mengolahnya untuk saya dan anak saya. Dan setelah itu saya akan mati. Kami akan mati. Kenapa? Karena tidak punya lagi yang lain, Bapak Ibu. Berarti mereka memang sangat miskin. Dan memang jarang pada masa itu ditemukan janda kaya di tengah masyarakat. Dalam konteks zaman Elia pada waktu itu, namanya janda selalu miskin, Bapak Ibu. Nyaris tidak ada janda kaya pada waktu itu. Kalau sekarang ini, ada banyak kita temui janda kaya, apalagi di Amerika. Benar nggak, Bapak Ibu ya? Janda-janda kaya juga banyak. Sehingga rasa-rasanya Tuhan salah mengirimkan Elia kepada seorang janda di Sarfat, apalagi dalam konteks untuk memelihara hidup Elia. Tapi Bapak Ibu perhatikan, Tuhan kita memang adalah Tuhan yang selalu memberikan kita kejutan. Banyak kali memberikan kita kejutan-kejutan dalam hidup ini.
Sebelumnya, dalam khotbah minggu lalu, Ibu Sarah khotbah, Tuhan memakai burung gagak yang dianggap najis oleh bangsa Israel untuk memberi makan Elia. Dan sekarang dalam bagian selanjutnya, Tuhan mengirim Elia lagi kepada seorang janda, orang bukan Yahudi, dari kampung Isabel, dan miskin lagi. Tentu kita bertanya, Bapak Ibu, apa maksud Tuhan dengan semua ini? Bapak Ibu, saya tidak tahu Bapak Ibu, tapi bagi saya pribadi, merge-nya kita dengan New Life tahun 2016 adalah kejutan dari Tuhan untuk saya, paling tidak secara pribadi dan juga Ibu Sarah. Menurut saya untuk kita juga, Jemaat NLCC Indonesia. Apalagi setelah 5 tahun ini Bapak Ibu, dari 2016 sampai sekarang, kita bersama-sama dengan New Life dan menjadi bagian dari mereka. Ketika saya melihat bagaimana mereka juga menerima kepemimpinan saya, mereka memasukkan saya menjadi bagian dalam kepemimpinan mereka. Dan mereka juga menerima kita apa adanya. Bahkan boleh dikatakan, saya pakai bahasa Bapak Ibu sekarang ini, saya lihat mereka memperlakukan kita sebagai anak kesayangan. Bagi saya ini kejutan Bapak Ibu. Malam misi, contoh lain. Bagi saya tiap tahun juga Tuhan buat kejutan. Sedikit informasi Bapak Ibu, 2 tahun lalu sebelum pandemik menggoncang dunia, Tuhan memberkati malam misi kita sebesar 60.000 kira-kira pada malam itu, waktu kita in person di worship center. Dan waktu kita hitung tahun lalu, 2 tahun lalu sampai tahun lalu, total 1 tahun kita dapat. Bayangkan Bapak Ibu, siapa pernah menyangka kita bisa mengumpulkan 123.000, sekitar 123.000 US dollar. Kejutan. Tapi Bapak Ibu, Tuhan membuat kejutan lagi. Tahun lalu ketika kita melakukan malam misi kita secara pre-recording, secara online. Online Bapak Ibu, karena kita sedang berada di tengah-tengah pandemik yang sedang tinggi-tingginya waktu itu. Tapi Bapak Ibu sendiri menyaksikan Tuhan buat kejutan dalam ibadah online, malam misi online itu. Tuhan memberikan kita hampir 84.000 lebih pada malam itu juga Bapak Ibu. Dan waktu kami menghitung untuk memberikan accountability pada tahun ini, pada malam misi hari Sabtu nanti Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu berapa total? Selama masa pandemi ini Tuhan berkati kita 127.000, sekitar lebih hampir 128.000 US dollar. Bapak Ibu bisa bayangkan, di tengah masa susah, masa pandemi ini, kok justru Tuhan memberkati kita dan donasi yang kita dapatkan jauh lebih banyak. Bukankah ini kejutan? Tuhan yang membuat kejutan di masa Elia, Bapak Ibu, pelayanan Elia ribuan tahun lalu. Saya percayalah Tuhan yang sama juga, yang masih terus berbuat kejutan-kejutan di masa sekarang. Saya percaya, kita sama-sama doakan Bapak Ibu, Tuhan akan buat kejutan lagi di malam misi kita tanggal 25 September, di hari Sabtu nanti ini. Amin Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu, dalam poin yang kedua, saya melihat melalui kekeringan ini, khususnya melalui kekeringan yang dialami oleh bangsa Israel dalam masa pelayanan Nabi Elia, saya melihat Tuhan ingin menunjukkan 2 hal paling tidak. Yang pertama, kepada janda di Sarfat. Tuhan ingin menunjukkan bahwa Dia mengasihi semua bangsa, semua strata sosial, laki-laki dan perempuan, kaya miskin. Tuhan juga ingin menunjukkan kasih-Nya kepada janda ini, miskin, janda kafir, dan melepaskan dia dari kelaparan yang melanda seluruh negeri Israel. Melalui lawatan Elia ke rumah janda ini Bapak Ibu, janda kafir ini akhirnya mengenal siapa Allah Yahweh. Bukan hanya dari mulut orang, tapi dari pengalaman pribadinya bersama Allah Yahweh. Janda ini melihat bagaimana Tuhan Allah Israel melakukan mujizat dengan membuat tepung dalam tempayan tidak habis-habis. Dan minyak dalam buli-buli tetap mengalir selama dia memberi makan Elia dan keluarganya. Melalui mujizat tepung dan minyak yang tidak berhenti mengalir itu juga Bapak Ibu, membuat janda di Sarfat ini yang sedang depresi, kehilangan pengharapan, akhirnya berubah dan mendapatkan pengharapan baru yang sejati dari Allah yang hidup, bukan dari nabi-nabi palsu. Dalam ayat 12 jelas yang saya baca tadi, janda itu mengatakan, setelah dia makan roti terakhir yang akan dibuatnya, maka dia dan anaknya akan mati Bapak Ibu. Ini bukan omong kosong. Ini benar, memang itu benar-benar terjadi. Karena tidak ada seorang pun dapat menolong dia dan anaknya pada waktu itu. Siapa yang mau menolong dia? Semua orang susah karena kekeringan yang panjang. Bukan cuma dia yang susah, semua orang susah. Dia telah kehilangan pengharapan dan bagi dia Bapak Ibu, mati kelaparan adalah akhir dari hidupnya. Habis makan roti terakhir bersama anaknya, mereka akan mati. Tapi apa yang terjadi? Tuhan berbuat lain. Tuhan menyelamatkan janda ini secara rohani melalui kehadiran Nabi Elia, sehingga dia bisa mengenal Tuhan Allah Yahweh secara pribadi, tapi juga menyelamatkannya secara fisik melalui kebutuhan makan minum tiap-tiap hari.
Tuhan memberkati janda ini secara lengkap, Bapak Ibu. Tuhan tidak berbuat mujizat dengan menyediakan segudang tepung dan ribuan galon minyak dalam sesaat, walaupun dia dapat melakukannya. Tapi Tuhan memberkati janda ini day by day, hari demi hari. Tuhan membuktikan pemeliharaannya. Tuhan mengajarkan janda di Sarfat untuk melihat kasih Tuhan hari demi hari. Bergantung kepada Tuhan hari demi hari. Janda di Sarfat bisa melihat bahwa Tuhan menambahkan jumlah tepung dan minyak itu sesuai kebutuhan dia, anaknya, dan Elia. Aplikasi dari bagian ini, Bapak Ibu, Tuhan mengajar janda di Sarfat tentang siapa dia yang sesungguhnya. Allah semesta alam yang mengontrol cuaca yang lebih besar dan tidak dapat dibandingkan dengan Baal yang mati. Sekali lagi, Allah semesta alam yang mengontrol cuaca jauh-jauh lebih besar dan tidak dapat dibandingkan dengan Baal yang mati dan tidak punya kuasa. Tuhan juga mengajar kita hal yang sama hari ini, Bapak Ibu, kepada Bapak Ibu dan saya. Tidak ada satu hal pun dalam dunia ini dapat kita andalkan kecuali Tuhan. Saya mau Bapak Ibu garis bawahi prinsip ini, kalimat ini. Tidak ada satu hal pun dalam dunia ini dapat kita andalkan kecuali Tuhan Allah saja. Saya yakin kita semua, Bapak Ibu, belajar banyak dari 1 tahun lebih, hampir 2 tahun masa pandemik ini, Bapak Ibu. Tidak ada yang bisa kita andalkan. Dalam krisis kehidupan apapun, hanya Dia, Allah Yahweh, satu-satunya harapan kita secara rohani, mental, dan fisik. Dialah Jehovah Jireh, Allah yang mencukupkan. Tuhan mengajar kita untuk bergantung kepada Dia day by day, hari demi hari. Bapak Ibu, bagaimana dengan Bapak Ibu sekarang? Bagaimana dengan kita semua? Apa pergumulan Bapak Ibu sekarang? Semua Bapak Ibu yang sedang menonton ibadah online ini, sedang mengikuti kebenaran firman Tuhan ini. Apa pergumulan terberat Bapak Ibu hari ini? Adakah kita sedang dalam kekhawatiran akan hari esok? Tentang apa saja? Kesehatan, pekerjaan, anak-anak, finansial, keuangan. Bapak Ibu, saya mau kita ingat, Tuhan memelihara kita day by day. Kasih-Nya selalu baru tiap-tiap hari. Melalui kekeringan yang sedang terjadi, Tuhan sedang memproses janda di Sarfat. Tapi Tuhan sedang memproses yang kedua, memproses siapa? Memproses Elia juga. Tuhan membawa Elia sebagai misionaris pertama, kalau saya boleh pakai kata ini, misionaris pertama dari Israel yang melayani keluar dari bangsanya. Tuhan membawa dia kepada wanita kafir, kepada janda miskin untuk menolong dia memberi makan. Tapi juga untuk membawa janda ini akhirnya bertemu secara pribadi dengan Tuhan Allah Yahweh. Elia keluar dari zona nyamannya yang selama ini hanya berurusan dengan bangsanya sendiri, kepada bangsa lain yang tidak mengenal Allah Yahweh. Elia juga melihat bahwa Tuhan memelihara hidupnya melalui cara yang tidak terduga. Bukan lagi dengan burung gagak kali ini, tapi melalui janda kafir, janda miskin, yang paling tidak Bapak Ibu, paling tidak diharapkan untuk bisa menolong Elia. Tuhan memakai situasi yang tak terduga ini, Bapak Ibu, untuk membuktikan kepada Elia. Tuhan membawa Elia kepada sebuah konsep baru, bahwa Dia adalah Allah yang mengasihi semua bangsa. Aplikasi dari bagian ini buat kita, hal yang sama Tuhan ingin ajarkan kepada Bapak Ibu dan saya kepada kita, bahwa Allah sekali lagi mengasihi semua bangsa. Demikian juga harusnya kita sebagai anak-anaknya. Kita juga belajar bahwa seringkali Tuhan membawa kita keluar dari zona nyaman kita untuk menolong orang lain. Apalagi Bapak Ibu dan saya yang hidup di sini, saya sering kali ulang Bapak Ibu. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu, sudahlah, terlalu banyak berkat Tuhan. Saya tahu kita punya pergumulan juga. Tapi dibandingkan dengan orang-orang lain, bangsa-bangsa lain, atau kalau kita mau lihat bangsa kita sendiri, dengan Indonesia, secara fisik, ada begitu banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita, sehingga Tuhan seringkali, atau mungkin sekarang ini Tuhan sedang mengingatkan kita juga untuk keluar dari zona nyaman kita. Untuk apa? Untuk menolong mereka yang sedang membutuhkan, yang sedang berseru, yang sedang menangis. Tapi melalui pertolongan kita secara fisik, secara materi, doa kita tentunya orang yang kita tolong akhirnya bisa mengenal Tuhan Yesus, dapat percaya kepadanya, melalui kasih nyata yang kita tunjukkan dalam perbuatan baik kita. Saya agak kaget Bapak Ibu waktu menonton satu video di Facebook dari anak panti kita di Sentani di Papua. Mereka sedang ada acara di pantai. Kemudian Bapak Ibu ada satu yayasan yang menolong mereka untuk bisa ada waktu untuk menghibur mereka, ada waktu rekreasi di pantai, dan memberikan mereka makan dan minum pada waktu itu. Dan Bapak Ibu tahu yayasan apa yang menolong anak-anak kita, panti kita di Sentani? Yayasan Muslim.
Semua ibu-ibu yang menolong waktu mereka panggil bunda, karena saya nonton mereka bilang, terima kasih bunda. Bapak ibu itu semua wanita-wanita muslim yang berkerudung. Tapi Bapak Ibu, mereka melakukan sesuatu yang baik. Mereka mengingat untuk menolong, berbagi dengan anak-anak panti kita di Sentani di Papua. Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Itu harusnya kita yang lakukan, Bapak Ibu, kalau boleh saya katakan. Kita lah yang Tuhan panggil sebenarnya untuk menunjukkan perbuatan baik seperti itu. Bukan berarti mereka tidak bisa, Bapak Ibu. Tapi itu menjadi challenge, tantangan buat Bapak Ibu dan saya. Itulah yang sedang kita kerjakan melalui pelayanan kita bersama, Bapak Ibu, sebagai gereja. Itulah yang akan kita doakan dan kerjakan bersama lagi melalui malam misi hari Sabtu nanti. Bapak Ibu, tanpa kita sadari, saya sudah share di doa Jumat. Sekarang ini melalui pelayanan NLCC Indonesia, pelayanan Bapak Ibu NLCC Indo dengan global mission dari NLCC. Kita telah dipercayakan Tuhan mensupport 25 proyek pelayanan misi di 8 negara yang berbeda dengan bekerja sama dengan 9 organisasi misi sedunia. Bapak Ibu, ini sesuatu yang besar menurut saya. Tapi itulah yang Tuhan inginkan dari kita, Bapak Ibu, untuk menolong mereka yang lain. Tahun yang lalu, melalui malam misi tahun lalu, NLCC Indonesia, Bapak Ibu, kita semua, melalui Bapak Ibu, kita NLCC Indonesia memberikan sumbangan sekitar 10.000 US dollar untuk membantu negara-negara lain yang memang juga sedang membutuhkan, sehingga kita tidak hanya fokus kepada Indonesia saja. Bapak Ibu, bagi saya ini sesuatu yang sangat luar biasa. Thank you untuk Bapak Ibu dengan hati yang Bapak Ibu punya. Tapi sekali lagi mungkin hari ini Tuhan menantang buat kita untuk terus berbuat, terus melakukan sesuatu. Tuhan mau kita juga belajar melihat bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang spesialis, kalau boleh saya katakan, dalam hal melakukan yang impossible menjadi possible. Dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Melakukan hal yang mustahil. Secara manusia logika kita tidak mungkin. Tapi itulah Tuhan kita, Bapak Ibu. Dalam hari ini berlaku baik bagi janda di Sarfat, tapi juga bagi Elia, dan saya percaya bagi kita semua, bagi Bapak Ibu dan saya yang hidup pada hari ini. Yang terakhir, yang ketiga. Kita mau belajar khusus dari janda di Sarfat. Beriman, prinsip beriman kepada Tuhan yang belum dikenal. Sekali lagi pelajaran terakhir dari bagian ini, belajar dari janda di Sarfat. Bagaimana beriman kepada Tuhan yang belum dikenal, Bapak Ibu. Saya baca ayat 13 sampai ayat 16. Demikian firman Tuhan. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut. Pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan, tetapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Ayat 14. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. 15. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat apa? Makan beberapa waktu lamanya. Ayat 16. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Bapak Ibu, luar biasa. Dari bagian ketiga yang terakhir ini, kita belajar satu hal, Bapak Ibu. Setelah mendengar kisah janda itu, bahwa dia tidak punya apa-apa, hanya sedikit tepung dan sedikit minyak yang terakhir, Elia menyampaikan satu jaminan kepada janda di Sarfat. Apa itu? Jangan takut. Jaminan ini bukan datang dari Elia, Bapak Ibu, tapi dari Tuhan Allah Yahweh sendiri. Jaminan untuk tidak takut itu diikuti dengan perintah untuk janda itu tetap pergi dan buatkan Elia roti terlebih dahulu. Lihat, Tuhan memerintahkan melalui Elia, janda itu tidak berbuat untuk dirinya dan anaknya, tapi menolong Elia terlebih dahulu. Sekali lagi nampaknya permintaan Elia kasar dan sepertinya ngebosi, Bapak Ibu. Sudah lihat perempuan susah, rotinya habis, pasti akan mati. Kenapa harus minta tolong untuk menolong dirinya lagi? Tapi tentu Bapak Ibu bukan begitu hati Elia. Karena jaminan jangan takut itu harus ditaati dengan langkah iman dan penyerahan diri total kepada Tuhan Allah Yahweh. Maka Tuhan berjanji bahwa tepung dan minyak itu tidak akan habis sampai hujan turun ke muka bumi. Itu janji Tuhan. Dan janda di Sarfat ini hanya bisa memilih untuk percaya pada janji Nabi Elia, Nabi Israel yang baru saja dikenalnya, ataukah memilih untuk tidak percaya kepada kata-kata Elia yang baru saja dia kenal. Bukan hanya melalui Elia, Bapak Ibu, tapi melalui janda di Sarfat ini Tuhan juga sedang mengajarkan kita iman yang luar biasa. Dari seorang janda yang beriman kepada Allah yang belum dia kenal. Bapak Ibu, ada beberapa pelajaran terakhir yang bisa kita lihat. Lihat,
Dia atau janda ini menyebut Allah Elia dalam ayat 12, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sebagai Allah yang hidup. Dia menyebut Allah Elia sebagai Allah yang hidup. Dia tentu sudah mendengar dari apa kata orang siapa Allah Israel. Dia juga tentu tahu dengan siapa dia berhadapan saat itu, yaitu Elia, nabi besar Israel. Tapi lihat, ada iman kecil yang muncul dari perempuan, dari janda di Sarfat. Allah yang hidup dia sebutkan. Dia tahu bahwa Allah Yahweh adalah Allah yang hidup dan bukan Allah yang mati seperti Baal yang disembah bangsanya. Dari mana dia tahu? Karena itu menjadi pembicaraan semua bangsa. Kekeringan terjadi di mana-mana di tanah Israel. Dan sekitar selama 2 tahun atas perintah Tuhan melalui Elia. Dan janda ini merasakan dampaknya. Disitulah dia tahu siapa Allah Israel. Disitulah imannya muncul terhadap Allah yang belum dikenalnya secara pribadi. Kedua, dia pergi dan membuat roti terlebih dahulu buat Elia. Dan barulah buat dia dan anaknya. Janda ini melakukan langkah iman dengan bagaimana Bapak Ibu? Dengan mentaati perintah Elia. Ada ratusan janda di Sarfat pada waktu itu. Tapi Allah melihat ke dalam hati iman dari janda ini lebih daripada janda lain di sana. Saya percaya itu. Janda ini percaya kalau Allah Israel itu mampu menahan hujan selama 2 tahun. Bahkan kalau Bapak Ibu lihat baca Samuel sekitar 3,5 tahun total. Dia juga tahu bahwa Allah yang sama dapat menaruh harapan dan imannya. Atau dia dapat menaruh harapan dan imannya kepada Allah itu. Allah yang telah berbuat mujizat di Israel, bukan kepada Baal. Dan yang terakhir, janda ini tidak dapat mengalami dan melihat mujizat Tuhan sebelum dia bertindak dan mengambil langkah iman untuk membuat roti bagi Elia terlebih dahulu, Bapak Ibu. 3 hal itu yang bisa kita belajar dari janda ini. Dengan matanya sendiri dia melihat tepung dan minyak itu tetap ada, seperti firman Tuhan yang diucapkan Elia kepadanya. Bapak Ibu bisa lihat ayat 16. Sebuah aplikasi oleh bagian terakhir, Bapak Ibu. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu dan saya? Apakah kita punya iman sama seperti perempuan ini? Iman kepada Allah yang kita kenal selama ini mungkin dari kita kecil. Kalau janda ini mampu melakukannya tanpa mengenal siapa Allah Israel terlebih dahulu. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan Bapak Ibu yang sudah mengenal Allah itu? Allah Yahweh itu sejak kecil mungkin. Dalam hal apakah saat ini kita membutuhkan iman seperti iman janda di Sarfat? Mungkin iman kecil, Bapak Ibu. Kadang Tuhan mau kita melakukan apa yang dia perintahkan terlebih dahulu buat kita. Barulah dia menunjukkan kuasa dan mujizatnya bagi kita. Ini prinsip, ini kebenaran. Percaya dulu, lakukan dulu, taati dulu perintahnya. Baru kita bisa saksikan kebesarannya. Tapi kita akui Bapak Ibu jujur banyak kali kita kebalikan. Kita minta Tuhan berbuat dulu. Kita minta supaya kita bisa melihat mujizat dulu, kebesaran dulu. Tapi apakah setelah itu kita mau percaya dan taat? Belum tentu. Banyak orang, atau sekali lagi kita terbalik. Sekali lagi, minta berkat dulu, baru berjanji untuk taat kepada Tuhan. Atau ada juga yang minta diberkati, tapi tidak mau taat kepada perintah Tuhan. Tapi mari kita belajar dari janda di Sarfat ini, Bapak Ibu. Saya mau menutup khotbah saya dengan kisah ini, Bapak Ibu. Kisah ini terjadi dalam Barak Ravensbrück di Jerman ketika Perang Dunia Kedua terjadi. Corrie ten Boom dan adiknya Betsy termasuk tawanan dalam barak Nazi pada waktu itu. Dan diceritakan Betsy, adik dari Corrie ten Boom, sakit keras dan makin lama dia makin sakit. Corrie sempat menyelundupkan Alkitab dan sebotol kecil multivitamin buat Betsy. Dan dia memberikan kepada Betsy tetes demi tetes multivitamin yang dia sempat selundupkan dia bawa. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu dikisahkan Betsy menolak. Kenapa dia menolak? Betsy minta agar Corrie memberikan kepada semua pasien lain yang sedang sakit dalam barak itu. Betsy katakan, kalau ada sisa multivitamin itu dan bisa cukup untuk mereka semua, baru berikan kepada saya. Ada 25 orang lain yang sedang sakit dalam barak yang sama pada waktu itu. Bapak Ibu, bagaimana mungkin botol multivitamin kecil itu bisa mencukupkan semua mereka sampai mereka sembuh? Mustahil, bukan? Pagi itu Betsy katakan kepada Corrie, kalau dia ingat kisah janda di Sarfat yang memberi makan Elia dan tepung, dan minyaknya tidak pernah habis sampai hujan datang. Corrie katakan, itu kisah ribuan tahun lalu, tidak mungkin terjadi sekarang, Betsy. Tapi iman Betsy mengatakan hal lain, Bapak Ibu. Dan itulah yang terjadi. Botol vitamin kecil itu tetap mengeluarkan tetes demi tetes. Buat 25 orang sakit sampai mereka sembuh. Mujizat Tuhan terjadi karena ada hati yang ingin memberi bagi orang lain. Corrie ten Boom begitu terpesona.
Dan dia katakan God's work dan God's way will receive God's supply. Sorry Bapak Ibu, ini bukan Corey yang katakan, tapi Corey ten Boom mengutip apa yang disebutkan dikatakan oleh Hudson Taylor, seorang misionaris yang terkenal. Hudson Taylor katakan God's work dan God's way will receive God's supply. Bapak Ibu, kiranya firman Tuhan hari ini yang sudah memberkati, menguatkan saya menjadi berkat buat Bapak Ibu. Sekali lagi, milikilah iman janda miskin di Sarfat. Maka kita semua akan melihat berkat Tuhan mengalir cukup hari demi hari. Mari kita sama-sama saling menguatkan. Berhentilah khawatir, karena Tuhan Allah Yahweh itulah sumber kehidupan dan jaminan hidup kita. Berhentilah bergantung pada diri sendiri. Belajarlah untuk bergantung penuh kepada yang empunya alam semesta. Sekali lagi, belajar dari Elia, tapi belajar dari janda di Sarfat ini. Dia mengambil langkah iman terlebih dahulu untuk menolong Elia di tengah kesusahan dan kemiskinannya. Tapi setelah itu berkat demi berkat mengalir dalam hidupnya. Dan Bapak Ibu, mari kita berdoa juga untuk Mission Night hari Sabtu. Mungkin Tuhan ingin kita berbuat terlebih dahulu, baru Tuhan akan memberkati kita. Selama 16 tahun berada dan hidup bahkan melayani di sini Bapak Ibu, doa saya tiap pagi seperti ini. Tuhan, berikanlah saya iman yang sama dan ketergantungan yang sama kepada Engkau. Iman yang sama yang saya miliki ketika pertama kali saya bertobat, iman seorang anak kecil. Tapi juga ketergantungan yang sama ketika saya pertama kali menginjakkan kaki di negara ini. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba bersyukur, terima kasih sekali lagi untuk kebenaran firman Tuhan yang sudah menguatkan, memberkati hamba. Dan doa hamba, firman Tuhan ini yang sudah hamba sampaikan, sharingkan, walaupun dengan penuh keterbatasan. Sekali lagi, menjadi berkat buat semua Bapak Ibu, menjawab tiap-tiap pergumulan yang sedang mereka hadapi sekarang, dan menguatkan iman mereka untuk terus bergantung kepada Tuhan Allah Yahweh, hari demi hari. Dan akan melihat, kami semua akan melihat bagaimana Tuhan menjawab pergumulan kami dan memberkati kami lagi. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita diberkati oleh seluruh rangkaian ibadah hari ini. Secara khusus Bapak Ibu, kita semua diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah saya sampaikan, saya sharekan kepada kita semua pagi hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum saya tutup dalam doa berkat, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, jangan lupa hari Sabtu ini tanggal 25 September 2021 kita ada acara Global Mission Night di Worship Center. Bapak Ibu doakan untuk acara ini supaya acara ini juga bisa berlangsung atau berjalan dengan baik. Dan mari sama-sama kita berdoa supaya goal kita tahun ini untuk mendapatkan sekitar 80.000 US dollar Tuhan cukupkan. Dan mari kita berdoa supaya sekali lagi dalam misi tahun ini, malam Global Mission Night tahun ini, kita melihat Tuhan buat mujizat lagi buat kita semua. Baik Bapak Ibu, ya semua informasi Bapak Ibu bisa lihat di screen, semua informasi tentang Global Mission Night kita nanti. Yang berikut, selamat ulang tahun, happy anniversary buat Pak Ferry dan Ibu Sin yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka tanggal 14 September. Dan juga Tante Erlinda yang berulang tahun tanggal 15 September. Tuhan berkati Pak Ferry, Ibu Sin, Tuhan berkati keluarga kalian, Tuhan berkati Tante Erlinda juga. Baik, jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang Kudus, kiranya menyertai engkau sekalian, mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya, amin. The promises of Christ my King.